sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Laskar Banyu Biru bergerak. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah terjadi kekisruan akibat kedatangan Lowoijo dan Pasingsingan gurunya, menyebabkan kegaduhan di perkemahan Laskar Banyu Biru. Untuk itu, para pimpinan Laskar Banyu Biru segera mengatur strategi untuk segera mewujudkan tujuannya kembali ke Banyu Biru. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Segera mereka itu pun menoleh, dan tiba-tiba terbesitlah perasaan malu di dalam dada Endang Widuri. Perasaan yang selama ini belum pernah dirasakannya. Karena itu pipinya pun kemudian menjadi merah. Tetapi perasaan itu hanya sebentar menjalar di dalam dirinya. Kemudian kembali terdengar suara renyah. Kakang Arya Saloka pun sebenarnya tidak bersabar pula. Tetapi ia tidak mau mengatakannya. Sedang aku menjadi sangat ingin melihat kehidupan Bukit Telomoyo dan kecerahan wajah Rowo Pening di pagi yang bening. Roro Wilis tersenyum. Sebenarnya di dalam hatinya sendiri pun tersimpan pula harapan agar segala sesuatunya menjadi lekas terselesaikan. Bagi seorang gadis, ia lebih mudah tersentuh oleh perasaan rindu kepada keluarga, pada hidup kekeluargaan yang lumrah. Meskipun di dalam tubuhnya mengalir juga darah pengembara dari kakeknya, Pan dan Alas. Namun baginya lebih baik hidup tentram damai dalam pelukan keluarga yang bahagia, bermain-main dengan anak dan suami, serta berguru dengan tetangga. Roro Wilis menarik napas dalam-dalam, kemudian ia pun ikut duduk bersama dengan Aryo dan Endang Widuri. Ikut bercakap-cakap dengan mereka itu untuk melupakan kerinduannya pada masa yang diimpikan. Namun ia pun sadar sesadar-sadarnya bahwa ia harus mengutamakan membantu orang yang dicintainya dalam pengemban kewajiban. Ia harus dapat menekan diri dalam pergolakan masa kini. Tetapi agaknya Maiso Jenar tidak menunda-nunda waktu lebih lama. Ketika matahari pada sore hari itu terbenam, mulailah ia mengumpulkan beberapa orang pemimpin Laskar Banyu Biru di gardu pimpinan. Kebu Kanigoro, Roro Wilis, bahkan Endang Widuri pun hadir pula. Mantingan, Wirosobo, Wonomerto, Bantaran Panjawi, Jorodri, Sendang Prapat, Sendang Parapat, dan beberapa orang lagi. Dalam kesempatan itu Maiso Jenar membeberkan segala sesuatu mengenai persoalan yang rumit yang menyangkut diri Arya Saloka. Karena itu ia ingin membawa Arya Saloka ke Banyu Biru. Tetapi tidak dalam rombongan kecil, tetapi mereka bersama-sama akan berangkat sebagai suatu pernyataan bahwa apabila terpaksa, Laskar Banyu Biru yang setia itu pun memiliki kekuatan yang tak dapat diabaikan. Dalam keriuhan sambutan yang bergelora, disertai dengan ikhlas berkorban dari para pemimpin Laskar, terdengar Maiso Jenar berkata, "Laskar Banyu Biru yang setia, kalian harus ingat akan tujuan kalian. Sekali lagi aku katakan,
kita kembali ke Banyu Biru tidak akan membalas dendam. Kita datang ke Banyu Biru untuk kepentingan kebenaran dan keadilan, untuk kepentingan kemanusiaan. Karena itu jangan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan, bertentangan dengan perasaan keadilan, dan bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Pertemuan itu menjadi hening, suatu pertanda bahwa kata-kata Maisojenar itu benar-benar meresap ke dalam dada setiap orang yang mendengarkan. Kemudian terdengarlah ia melanjutkan, "Ingatlah bahwa kalian berada dalam satu pimpinan. Jangan berbuat sendiri-sendiri yang dapat merugikan nama baik kalian sebagai pejuang. Nah, sejak besok pagi, bersiagalah untuk setiap saat berangkat ke Banyu Biru." Laskar Banyu Biru yang setia itu menyambut pernyataan Maisojenar dengan penuh tekad. Mereka menyingkir ke daerah Candi Gedong Songo karena mereka sama sekali tidak mau menerima keadaan yang menyedihkan di tanah mereka. Karena itu ketika mereka mendapat kesempatan untuk kembali ke Banyu Biru, mongkoklah hati mereka. Mereka tidak mengharap hal yang berlebih-lebihan. Mereka tidak mengharap untuk kemudian menjadi Demang, Lurah, atau Bahu. Tetapi mereka sekedar mengharap pemerintahan yang adil dan jujur, berlandaskan pada sendi-sendi yang telah diletakkan sejak masa pemerintahan Ki Ageng Surodipoyono. Sebagai seorang yang patuh kepada agamanya, Ki Ageng Surodipoyono mendasarkan pemerintahannya kepada ketaatannya, pengagungan, dan kebaktiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sumber tindak tanduk dan tingkah lakunya di dalam menjalankan pemerintahan, cinta kasih kepada sesama, kepada manusia sebagaimana Tuhan menjadikan manusia dengan penuh cinta kasih, kepada tumpah darah kampung halaman, serta lingkungan yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Mendasarkan pemerintahan pada kepentingan rakyatnya, serta mendengarkan dan melaksanakan pendapat mereka untuk kesejahteraan mereka lahir dan batin, tidak hanya dalam ucapan penghias bibir, tetapi benar-benar dalam pengamalan dan perbuatan. Sendi-sendi itu pula lah yang kemudian diterapkan dalam pemerintahan Ki Ageng Gajah Suro di Banyu Biru. Tetapi sejak masa berada di Pamingit, adiknya Ki Ageng Lembu Suro agaknya sedikit demi sedikit tersesat dari jalan itu. Sedikit demi sedikit ia tenggelam dalam kepentingan diri sendiri, nafsu lahiriah yang kadang-kadang sama sekali bertentangan dengan sendi-sendi dasar yang menurut pengakuannya juga dianutnya. Tetapi apakah artinya pernyataan, pengakuan, dan kesediaan yang diteriakkan sampai menyentuh langit, namun dalam tindak tanduk dan tingkah lakunya bertentangan dengan kata-katanya? Apakah artinya janji yang tidak pernah ditepati? Apakah artinya pengabdian diri yang hanya berupa pameran lahiriah tanpa satunya kata dan perbuatan? Beberapa orang yang pernah mengalami penderitaan lahir batin dapat menjadi saksi. Lapangan-lapangan yang pernah dipergunakan sebagai tempat penyelenggaraan tayub, mabuk-mabukan, dan adu jago merupakan saksi-saksi bisu pula. Sedang tempat ibadah yang semakin hari semakin susut dikunjungi orang dapat merupakan saksi-saksi yang tak dapat dibantah. Penganiayaan dan tindak sewenang-wenang, betapapun alasannya, sebab sebenarnya bahwa pelanggaran atas asas-asas kemanusiaan adalah pelanggaran pula dari asas-asas ketuhanan. Itulah yang
tidak dikehendaki oleh orang-orang Banyu Biru yang setia. Setia kepada sendi-sendi dasar pemerintahan itu. Dengan demikian, ketika matahari mulai menjengukkan wajahnya di keesokan harinya, sibuklah Laskar Banyu Biru mempersiapkan diri. Mereka mempertinggi rama latihan mereka, mempertajam pedang serta tombak mereka. Meskipun senjata-senjata itu bukan mutlak harus dipergunakan, namun terhadap orang yang bernama Lembu Soro dan Sawung Sariti, hal yang demikian itu tak dapat dikesampingkan. Hari itu Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro sendiri memerlukan menyaksikan latihan-latihan yang diselenggarakan tanpa mengenal lelah. Beberapa kali kedua orang sakti itu langsung memberikan nasihat-nasihat serta petunjuk-petunjuk. Bahkan beberapa orang yang cukup kuat langsung mendapat latihan-latihan khusus dari Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro. Di samping usaha-usaha yang terus-menerus yang dilakukan oleh Mantingan, Wirosobo dan pimpinan laskar mereka sendiri. Pada hari ketiga, ketika Maiso Jenar menganggap bahwa waktunya telah masak, dipersiapkannya Laskar Banyu Biru itu. Dan pada suatu pagi yang cerah didahului oleh pengantar kata dari setiap pimpinan kelompok untuk memperteguh jiwa anak-anak Banyu Biru itu, menjalarlah sebuah iringan yang seperti ular menelusuri jalan-jalan perbukitan. Di ujung barisan itu berjalanlah Maiso Jenar di samping Aryo Saloko. Kemudian di belakangnya berjalan seenaknya Endang Widuri di samping ayahnya. Perhatiannya sama sekali tidak tersangkut pada perjalanan yang penting ini. Tapi ia lebih senang perhatikan lembah yang berwarna hijau kekuning-kuningan. Di antara batu-batu padas yang merah tembaga menjorok seakan-akan menghadang perjalanan itu. Sinar matahari pagi yang dilemparkan ke lembah-lembah itu menari dengan lincahnya, mempermainkan titik-titik embun yang masih tersangkut di ujung-ujung daun. Ketika Aryo Saloko muncul dari balik sebuah bukit kecil, tiba-tiba dadanya berdesir. Tanpa sadarnya ia berhenti. Maiso Jenar cepat dapat mengetahui perasaan apakah yang bergejolak di dalam dada anak itu. Cepat Maiso Jenar menariknya ke tepi dan memberi syarat kepada pasukannya untuk berjalan terus. Ketika Endang Widuri lewat beberapa langkah di depan Aryo Saloko, ia menoleh kepadanya dengan heran. Tapi ia tidak bertanya sesuatu, sebab kemudian kembali ia tertarik pada dataran yang berkilat-kilat, memantulkan cahaya matahari yang sudah cukup tinggi. "Ai!" teriak gadis kecil itu. "Apakah itu?" Ayahnya tertawa, dijawabnya. "Seharusnya aku mengajak engkau merantau, supaya engkau tidak menjadi anak yang heran melihat matahari terbit." Endang Widuri sama sekali tidak memperhatikan kata-kata ayahnya. Bahkan kemudian ia berteriak gembira sekali. "Rowo Pening! Bukankah itu Rowo Pening?" "Ada apa dengan Rowo Pening?" tanya ayahnya. "Sejak lama aku ingin melihatnya. Kalau demikian, bukankah kita sudah tidak jauh lagi dari rumah Kakang Aryo Saloko?" tanya Widuri pula. Pertanyaan itu terdengar aneh bagi Kebu Kanigoro. Tapi sebagai seorang ayah dari seorang gadis yang sedang menjelang mekar, ia hanya menarik napas. Tapi kemudian terdengar jawabannya. "Widuri, Banyu Biru masih jauh. Jalan lembah itu akan berkelok-kelok seperti ular yang sedang berenang. Meskipun demikian, kau sudah dapat melihat arahnya dari tempat ini. Itulah Bukit Telomoyo." Telomoyo dalam pendengaran Endang Widuri merupakan daerah yang sejuk, tentram, dan damai. Tiba-tiba nganangannya manjat tinggi ke alam cipta. Meskipun ia belum pernah melihat daerah Bukit Telomoyo, namun ia tiba-tiba menjadi sedemikian besar keinginannya
untuk pergi ke daerah itu sebagai daerah yang menyenangkan. Tanpa sadarnya pula, kemudian ia menoleh ke arah Aryo Saloka. Anak muda itu ternyata masih berdiri tegak di samping Maesa Jenar, memandang jauh ke arah lambung bukit Telomoyo yang membujur di hadapannya, seperti raksasa yang tidur dengan nyaknya. Di balik bukit itu membayanglah warna biru kehijauan disaput oleh awan yang tipis, Gunung Merbabu. Kemudian Endang Widuri meneruskan perjalanannya dengan penuh angan-angan di kepalanya. Sebagai seorang gadis, ia senang pada keindahan, juga keindahan alam yang terbentang di hadapannya. Lembah ngarai, jurang-jurang terjal, dan dinding-dinding padas yang menjulang tinggi ditelusuri oleh jalur-jalur putih, jalan setapak yang selalu dipergunakan oleh orang-orang yang mencari kayu di hutan-hutan. Di sana-sini jalur-jalur itu hilang, terputus ditelan oleh hutan-hutan yang berserakan di lembah itu. Agak jauh di sebelah rawa bening, terbentanglah sawah yang luas. Setingkat demi setingkat, pematang-pematang sawah itu seperti memanjat tebing pada sisinya. Tetapi daerah itu masih jauh. Aryo Saloka yang berdiri di samping Maesa Jenar merasa betapa hatinya berdebar-debar menyaksikan semua itu. Seperti seorang akan menjelang kekasih yang telah bertahun-tahun tak bertemu. Sawah, ladang, kampung halaman, rumahnya dengan pohon jambu yang lebat berbuah. Semuanya itu seperti hilir mudik di depan matanya. Dan di balik kehijauan lambung bukit Telomoyo, disitulah tinggal seorang yang paling dicintai serta dirindukannya, yaitu ibunya. Maesa Jenar ikut merasakan betapa perasaan rindu itu mengusik hati muridnya. Tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, sebab ia tahu pula bahwa kata-katanya akan dapat menambah gelora perasaan rindu itu. Untuk beberapa lama mereka saling berdiam diri. Di samping mereka berjalan iring-iringan laskar Banyu Biru. Di pundak mereka lah terletak masa depan bukit Telomoyo itu, dan kepada mereka lah bukit itu menggantungkan nasibnya. Tiba-tiba Aryo Saloka menjadi semakin terharu ketika ia melihat keserasian yang mengetuk dadanya. Di hadapannya terbentang lembah yang hijau dibatasi oleh lereng bukit Telomoyo. Sedang di sampingnya menjalarlah laskar yang setia. Betapa kemudian tergambar di dalam otaknya itu seolah-olah merupakan seekor naga raksasa yang sedang berjuang untuk berebut kembali sebutir telur raksasanya yang teronggok di hadapannya. Aryo menarik napas. Bukit Telomoyo itu seolah-olah sebuah permata yang berkilauan ditimpa cahaya matahari. Sinarnya memancarkan ke segenap penjuru, menerangi seluruh langit dan bumi. Kemudian teringatlah anak muda itu akan sebuah kisah terjadinya rawa bening. Seekor naga yang rindu kepada ayahnya. Sedang ayah itu bersedia untuk menerimanya apabila ular itu sanggup melingkari Gunung Merbabu. Tetapi sayang bahwa panjang tubuhnya tidak memungkinkan, meskipun hanya kurang sejengkal. Karena itu ular raksasa itu tidak menyenangkan ayahnya. Dengan serta-merta lidah ular raksasa itu segera dipotongnya. Maka matilah ular itu. Tetapi jiwa ular itu kemudian berubah menjadi seorang kerdil yang menancapkan lidi di lembah bukit sebelah utara Gunung Merbabu. Tak seorang pun dapat menarik lidi itu karena kemudian orang kerdil itu sendirilah yang menariknya. Dari lubang bekas lidi itu memancarlah mata air yang semakin lama semakin besar dan besar. Akhirnya terjadilah
Di lembah itu sebuah rawa pening. Sekarang Arya Saloka pun sedang melakukan tugas yang seolah-olah dibebankan oleh ayahnya, melingkari Bukit Telomoyo. Pasukannya itulah ibarat tubuh ular yang harus mampu melilit bukit itu. Tetapi kalau kemudian panjang tubuh itu tidak memungkinkan, ia tidak akan menyambung hanya dengan lidahnya, tidak dengan janji dan prasetyo, tetapi ia akan menyambung kekurangan itu dengan darahnya, dengan nyawanya. Arya Saloka terkejut ketika terasa setetes air menyentuh tangannya. Cepat ia mengusap matanya yang sedang mengaca. Untunglah bahwa pada saat itu Maesa Jenar pun agak terpaku juga pada kebesaran alam yang tergelar di hadapannya. Memang demikianlah tabiatnya. Tiap kali ia berhadapan dengan kebesaran alam, tiap kali ia menyebut nama yang maha besar, kalau ciptaannya saja demikian agungnya, betapa agung yang menciptakannya. Ketika Maesa Jenar menoleh kepadanya, Arya Saloka mencoba untuk tersenyum, senyum yang diwarnai oleh gelora hatinya. Meskipun demikian, Maesa Jenar melihat juga warna merah yang menyaput mata muridnya. Tetapi ia pura-pura tidak melihatnya dan malah ia bertanya kepada anak muda itu dengan pertanyaan yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan Banyu Biru. Sambil menengadahkan mukanya, "Aryo, udara cerah, sebentar lagi matahari akan sampai di atas kepala kita. Mudah-mudahan kita dapat beristirahat sebentar di hutan di depan kita." Arya Saloka mengangguk dengan terbata-bata. Ia menjawab, "Ya Paman, hutan itu sudah tidak begitu jauh. Kita perlu istirahat sebentar, Aryo. Kemudian kita meneruskan perjalanan. Kita akan bermalam 1 malam sebelum esok paginya kita sampai ke hadapan Bukit Telomoyo itu." "Tidakkah hari ini kita lanjutkan perjalanan, Paman?" tanya Arya Saloka sekenanya. "Tidak perlu," jawab Maesa Jenar. "Sebab menurut pertimbanganku, sebelum kita memasuki daerah itu biarlah 2-3 orang mendahului, menyaksikan keadaan. Sebab apabila terpaksa terjadi perselisihan, maka kita dapat mengetahui siapakah yang berada di pihak kita dan siapakah yang berbeda pendapat dengan kita. Dengan demikian kita akan mendapat gambaran yang tegas apakah yang perlu kita lakukan." Arya Saloka yang telah dapat menguasai perasaannya sekali lagi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ternyata pertimbangan gurunya itu adalah benar-benar merupakan suatu tindakan yang berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Karena itu ia menjawab, "Agaknya demikianlah yang seharusnya, Paman." Sekali lagi Maesa Jenar melemparkan pandangannya ke Bukit Telomoyo yang melintang di hadapannya. Lembah, ngarai serta jurang-jurang yang terjal. Sekali lagi ia memandang cahaya matahari yang terpantul dari wajah rawa pening. Maka kemudian katanya, "Marilah Aryo, ujung pasukanmu telah berjalan agak jauh mendahului kita." Aryo tersadar dari perasaan rindu, haru serta gambaran-gambaran masa mendatang. Ketika ia menoleh ke belakang, dilihatnya laskarnya yang berjalan berjajar 2 di jalan sempit itu telah hampir sampai ke pangkalnya. Di belakang pasukan itu dilihatnya Mantingan dan Wirosobo berjalan beriringan dengan Bantaran dan Panjawi. Melihat Arya Saloka dan Maesa Jenar yang seolah-olah sengaja menyaksikan seluruh isi laskarnya, Mantingan tersenyum. Kemudian setelah sampai di hadapan anak muda itu, ia berkata, "Apakah yang kurang dalam barisan ini?" Sambil berjalan di samping mereka itu, Aryo menjawab, "Tidak, Paman. Namun demikian aku mengharap bahwa barisan kita menjadi semakin lengkap apabila kita besok mulai memasuki Banyu Biru. Aku harap bahwa di samping sang Saka Gula Klopo
Berkibar pula panji di Rodo Sakti sebagai lambang kebesaran tanah pertikan Banyu Biru di dalam pelukan persatuan dan kesatuan Demak. Mantingan dan Wirosobo mengangguk-anggukkan kepalanya, apalagi Bantaran dan Panjawi, sehingga terdengarlah Panjawi menjawab, "Hebat, kita pasang pula umbul-umbul dan tanda-tanda kebesaran lainnya. Bukankah dengan demikian pasukan kita akan bertambah megah?" "Demikianlah hendaknya," jawab Aryo Saloko. "Asal hati kita bertambah megah dan besar." Maiso Jenar kagum akan kecepatan berpikir Aryo. Dengan demikian, ia benar-benar seperti menanti laskarnya berjalan dahulu untuk berbicara dengan Mantingan. Hilanglah kesan keharuan dari wajahnya, hilanglah sikap kekanak-kanakannya yang rindu pada orang tua, yang kemudian menjadi sikap seorang putra kepala daerah pertikan yang rindu pada kebesaran tanah pertikannya. Kemudian untuk beberapa lama pasukan itu berjalan dalam keheningan. Tak seorang pun yang mengucapkan kata-kata, namun di dalam dada masing-masing bergeloralah berbagai macam persoalan yang hilir mudik, serta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi silih berganti. Wajah-wajah mereka kadang-kadang nampak cerah seperti cerahnya matahari, kadang-kadang menjadi suram oleh kenyataan yang mereka hadapi, bahwa mereka harus melampaui banyak persoalan untuk kembali ke kampung halaman sendiri, bahwa mereka merasa seolah-olah mereka adalah orang buruan yang dikejar-kejar dan terasing karena mereka adalah perampok-perampok dan penjahat-penjahat, bahwa mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang tak tahu diri dan membuat kadang-kadang di luar perikemanusiaan hanya karena ia berkata, "Aku tetap setia kepada Banyu Biru." Apakah salah mereka dengan kesetiaannya itu? Kesetiaan yang dilandasi oleh kesadaran bahwa dalam keadaan yang demikian ini hanya pemerintahan yang berlandaskan kebenaran dan keadilanlah yang akan dapat menjamin ketentraman Banyu Biru. Bahkan pulihnya hubungan yang wajar antara Banyu Biru dan Pamingit, di antara segala sesuatu dapat dikembalikan kepada tempatnya yang sebenarnya. Sebab menurut keyakinan mereka hanya dengan cara-cara yang demikian, Banyu Biru akan dapat berkembang atas perkenaan yang maha kuasa, serta sejahtera lahir dan batin. Akan bergemalah kembali kesibukan serta keriuhan para penjual dan pembeli di pasar-pasar, serta akan berkembanglah kembali usaha-usaha pendidikan sebagai taburan benih buat masa depan. Hanya dari benih-benih yang baik serta pemeliharaan yang baiklah akan dapat tumbuh bibit-bibit serta pohon-pohon yang baik pula. Tetapi apabila pada bibit-bibit yang baik itu tidak pernah mendapat rabuk yang baik, bahkan kemudian disiram dengan racun, akan kerdilah pohon-pohon yang akan menjadi tempat bernaung di masa depan, serta akan muncul pula lah buah yang dihasilkan. Demikianlah tanpa dirasa oleh karena tekad yang memang sudah membaca, matahari telah berada di atas kepala. Saat kemudian pasukan itu masuk ke sebuah hutan perdu yang tak begitu lebat. Ketika seluruh barisan itu telah ditelan oleh kesejukan rimba, terdengarlah suara sengkakala, suatu pertanda bahwa pasukan itu harus berhenti beristirahat. Dalam kesempatan itu Maiso Jenar, Aryo Saloko, Kebo Kanigoro, Mantingan, serta beberapa orang penting lainnya mengadakan pembicaraan. Mereka memilih beberapa orang untuk mendahului laskar Banyu Biru. Melihat-lihat suasana di pundak mereka lah diletakkan kepercayaan untuk mengabarkan kedatangan laskar mereka kepada rakyat Banyu Biru. Laskar yang akan menempatkan mereka ke dalam wadah yang sewajarnya, serta pada mereka diletakkan tanggung jawab
untuk memberikan warna kepada rakyat Banyu Biru dalam menghadapi kehadiran laskar mereka. Mereka harus sadar bahwa kedatangan laskar itu bukan berarti bencana seperti yang mereka sangka, yang ditimbulkan oleh berita-berita yang sengaja ditiup-tiupkan oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan yang sama. Golongan hitam yang takut berhadapan dengan rakyat Banyu Biru dan Pamingit yang bersatu bulat selalu berusaha untuk memperbesar perselisihan antara rakyat Banyu Biru dan Pamingit, antara rakyat Banyu Biru dan rakyat Banyu Biru sendiri. Bahkan kadang-kadang mereka dapat menjadikan diri mereka seolah-olah laskar Banyu Biru yang menyingkir ke Gedong Songo untuk mengadakan pengacauan dan bahkan kadang perampokan atas rakyat Banyu Biru sendiri. Namun kadang-kadang mereka dapat berubah dirinya untuk menjadi orang-orang Pamingit atau laskar Banyu Biru yang menerima pemerintahan Lembu Suro untuk mengadakan penganiayaan atas orang Banyu Biru yang dianggapnya setia kepada kampung halaman. Dengan demikian mereka telah menggali jurang yang semakin dalam antara dua keluarga sedarah itu. Di samping itu mereka yang telah disilaukan oleh kedudukan serta harta benda pun menjadi bermata gelap. Mereka pun melakukan perbuatan yang serupa, yang tidak mereka sengaja telah membantu memperdalam jurang antara keluarga sendiri. Dari mulut mereka selalu timbul berbagai celaan dan hinaan terhadap laskar Banyu Biru, seolah-olah mereka tidak lebih dari gerombolan penjahat yang sama sekali tidak berbeda dengan penjahat-penjahat yang lain. Tugas itu bukanlah tugas yang ringan. Karena itu dipilihlah di antara laskar Banyu Biru itu beberapa orang yang dianggap akan dapat menunaikan tugas dengan baik. Pilihan itu jatuh kepada kakak beradik Sendang Papat dan Sendang Parapat, dibantu oleh beberapa orang. Meskipun demikian, Maiso Jenar masih agak kurang tenang dengan anak-anak muda itu. Karena itu akhirnya ia minta kepada tetua tanah perdikan Banyu Biru, Wonomerto, untuk mengawasi pelaksanaan tugas itu. Dengan senang hati mereka menerima kehormatan itu. Dengan penuh tekad mereka berjanji akan melaksanakan sebaik-baiknya apapun yang akan terjadi dengan mereka. Sendang Papat dan Sendang Parapat, pesan Maiso Jenar, kalian datang ke Banyu Biru bukan untuk menambah keributan, bukan untuk menakut-nakuti, dan bukan untuk mengancam. Kalian datang ke Banyu Biru untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang sewajarnya. Karena itu jangan menuruti darah muda kalian. Dalam wawasan kami dapat mempergunakan otak kalian dengan baik. Nah, seterusnya Paman Wonomerto ada di antara kalian. Jagalah keselamatannya, turutilah nasihatnya. Kemudian datanglah kembali kepada kami dengan kawan yang lebih banyak, bukan lawan. Maka setelah beristirahat beberapa saat, rombongan kecil itu pun berangkat mendahului. Mereka mengharap bahwa menjelang malam mereka sudah akan memasuki kota. Sepeninggal rombongan itu, Maiso Jenar menyusun rombongan yang kedua untuk memenuhi anjuran Ki Ageng Surodipoyono membawa Arya Saloka menghadap. Tugas ini tak dapat dibebankan kepada orang lain kecuali dirinya sendiri bersama Kebu Kanigoro, Bantaran, Penjawi, dan bahkan hampir segenap pimpinan Laskar Banyu Biru itu tidak mengerti mengapa Maiso Jenar masih saja melakukan hal-hal yang menurut pertimbangan mereka tidak akan berguna. Mereka menjadi tidak bersabar bahwa mereka harus menunggu dan menunggu. Perjalanan dari Candi Gedong Songo ke Banyu Biru itu terasa betapa panjangnya. Mereka menjadi gelisah karena dengan rombongan-rombongan itu mereka masih harus bersabar. Mereka harus menanti rombongan pertama itu kembali. Seterusnya mereka pun harus menunggu Maiso Jenar membawa Arya Saloka kepada kakeknya. Bukankah hal itu tidak akan banyak berarti?
Maiso Jenar melihat kegelisahan itu, karena itu ia berkata dengan sareh, "Para pemimpin laskar Banyu Biru, aku masih mengharap kalian bersabar. Sekali lagi aku ingatkan bahwa yang penting bagi kita bukanlah menghantam Banyu Biru dengan kekerasan, tetapi yang penting adalah penempatan kembali segala sesuatunya pada tempat yang seharusnya. Kita ingin melihat Ki Ageng Lembu Suro sudi meninggalkan Banyu Biru. Nah, dengan mempergunakan pengaruh yang masih ada dari hubungan darah yang rapat antara Ki Ageng Lembu Suro, Ki Ageng Surodipoyono dan Aryo Saloko, mudah-mudahan usaha kita tercapai tanpa setetes darah pun yang mengalir dari tubuh kita. Kita mengharap bahwa apabila Aryo Saloko telah benar-benar berada di hadapan Lembu Suro, akan berubahlah pendirian pamannya itu. Sebab bagaimanapun juga anak ini adalah kemenakannya.